Tuhan, malam hari ini bawa kami lebih dalam Tuhan. Kami rindu merasakan Kau lebih lagi Tuhan. Ajari setiap kami, ajari kami Tuhan. Mengingini jauh yang lebih dalam, bukan hanya berkat-Mu, bukan hanya tangan-Mu, bukan hanya yang terlihat dan terdengar dari orang lain, tapi kami merasakan Engkau Tuhan secara pribadi. Setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, setiap kami Tuhan, sungguh Tuhan, setiap kami Tuhan, ajari Tuhan, ajari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, buat kehadiran-Mu yang sangat indah di tempat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau baik, Engkau terlalu baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar apa yang menjadi sharing-Mu. Biarlah benar-benar yang daripada-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu. Berkati setiap kami yang di sini, kami percaya hadirat-Mu terus mencengkram dari awal pertengahan hingga akhir. Tidak ada yang tidak fokus, semuanya fokus mendengarkan. Bukan mendengarkan hamba Tuhan, mendengarkan Engkau sendiri. Bahkan semua yang online kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Setiap mereka merasakan Engkau secara pribadi, setiap mereka dilawat Engkau. Bahkan kami percaya dari di tempat ini sampai seluas-luasnya, setiap orang yang lewat akan merasakan hadirat-Mu. Dan setiap mereka akan berjumpa dengan Engkau. Begitupun dengan mereka yang online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih kuat lagi. Sebab kami anak-anak muda-Mu merindukan Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, teman-teman, anak-anak muda. Saya bisa minta semua boleh agak majuan. Cek. Yang di belakang boleh maju, teman-teman penari boleh ambil tempat. Saya minta kalian cari tempat senyaman-nyamannya. Yang nyaman, jangan berdempetan. Kalau nyamannya, wah gerakku gak bisa kalau gak luas kok. Cari tempat yang nyaman. Setiap kita, pengurus, penari, pemusik, pelayan, semua jiwa yang hadir, yang online pun cari tempat yang nyaman. Oke, siapa yang, sudah tahu sih pasti ya, mau tanya klise ya, siapa yang tahu temanya? Sudah ada di situ, gak jadi. Oke, kalau gitu tak rubah. Siapa yang tahu hari ini temanya diambil dari ayat mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang lihat brosur nggak? Oh, oke. Nggak ada yang tahu? Oke, justru itu aku kasih tahu. Hari ini temanya kita tahu tulisannya be still. Be still tuh tenang ya, tetap teguh, stand firm. Ayatnya diambil dari Yesaya 30 ayat 15. Boleh multimedia bantu saya. Teman-teman yang punya HP suci, punya Alkitab bisa dibuka. Kita akan baca sama-sama. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15, yang sudah dapat katakan amin. Oh, belum dapat berarti. Yang sudah dapat katakan amin? Belum semua, saya mau semua baca soalnya. Yesaya 30 ayat 15. Yang sudah dapat katakan amin? Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Ada ngerasa aneh nggak dengan ayat ini? Kalau kita baca ya, kata-kata awalnya kan bagus. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel, dengan pertobatan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terata kekuatanmu. Tapi di akhir ada tulisan, tetapi kamu enggan. Aneh nggak sih? Tuhan kayak seakan-akan ngasih sebuah revelation, berkat, tapi tiba-tiba di belakangnya ada tetapi kamu enggan. Kalau kita baca latar belakang dari ayat ini, secara keseluruhan ini kan ayat 15. Latar belakang Yesaya 30 itu ketika Israel itu sedang bingung. Bingung kenapa? Bingung ketika bangsa Asyur hendak memperluas kekuasaan daerahnya ke sekeliling-sekeliling kerajaannya, yang salah satunya juga adalah Israel dan Yerusalem juga. Karena itu bangsa Israel bingung, karena takut diserang. Nah, apa yang dilakukan bangsa Israel? Ketika dia mengetahui bangsa Asyur hendak menguasai daerah-daerah tersebut, mereka panik dan mereka mencari pertolongan ke bangsa Mesir.
Yang mana kita tahu pada saat masanya bangsa Mesir itu adalah bangsa yang besar. Kita tahu banyak kebudayaan, banyak teknologi dan lain-lain itu berawal dari bangsa Mesir. Mereka kayak istilahnya di zaman dulu negara adik kuasanya. Yang mungkin secara penemuan pertama, secara kekuatan, pasukan dan lain-lain itu adalah yang pertama. Sehingga sebenarnya secara manusiawi logis meminta pertolongan kepada bangsa yang istilahnya paling atas, Mesir. Setuju nggak? Ini secara kita nggak usah ngomong rohani dulu lah, kita ngomong secara logika. Semua setuju ya dengan pernyataan ini ya? Sebuah bangsa yang mau diserang meminta pertolongan kepada bangsa yang paling kuat, setuju ya? Karena mereka secara inovasi, secara pasukan dan lain-lain itu nomor satu karena berkembang pada saat itu dan mereka yang paling pertama. Tapi kenapa kok Tuhan tulis seperti ini? Tuhan menulis menambah tetapi kamu enggan itu karena sebenarnya apa yang pertama-pertama dengan pertobatan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, itu adalah jaminan yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Tetapi kamu enggan. Enggan ini kenapa? Karena mereka lebih memilih bangsa Mesir daripada mengandalkan Tuhan. Sampai sini nangkep ya. Saya minta tolong multimedia tayangkan Yesaya 13:15 versi The Message. Agak Inggris-Inggris sedikit ya. Saya nggak terlalu pinter, kalau salah minta tolong. Oh, Isaac mana? Ya, kalian bisa baca. Your salvation requires you to turn back to me and stop your silly effort to save yourself. Your strength will come from settling down in complete dependence on me. Tuhan itu berkata sebenarnya, kalian lihat ya, aneh gak sih ada kata silly itu? Kayak seakan-akan Tuhan ini setengah bercanda tapi ngomong ini kayak bangsa ini mengandalkan kekuatannya sendiri dan itu adalah perbuatan yang bodoh kalau saya lihat sih. Nggak tahu mungkin ada arti lain dari silly, tapi yang saya lihat silly itu artinya ada bodoh atau tolol seperti itu dalam bahasa kasarnya. Dari dasar ayat ini kita tahu sebenarnya manusia kita lihat dalam keadaan kita sekarang ya. Kita anggap mengumpamakan keadaan mereka bangsa Israel seperti keadaan kita sekarang. Kita tahu sekarang keadaan dunia ini enggak lagi semakin membaik. Semua tahu ya. Kita percaya beriman akan menjadi baik. Betul, itu sudah tugas kita. Kita berdoa untuk menjadi lebih baik, itu sudah tugas kita. Tapi kita tahu keadaan dunia itu enggak sedang lagi membaik. Pergaulan, pekerjaan, kehidupan kerohanian dan segala macam. Tapi gimana sih kita ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, untuk menghadapi hal-hal tersebut ke depannya? Apakah kita mau terima jaminan yang Tuhan kasih, seperti yang Tuhan tulis di awal-awal? Atau jangan sampai kita adalah bagian mereka-mereka yang di akhir dari ayat ini, tetapi mereka enggan. Kita akan coba bahas satu-satu. Sebentar ini. Kita gini, dari sekian banyak kalian, boleh angkat tangan ya. Siapa yang sangat yakin akhir zaman itu masih lama? Boleh angkat tangan. Tidak berdosa, tidak akan dihakimi. Siapa yang percaya bahwa akhir zaman itu masih lama? 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Siapa yang percaya ini sudah merupakan tanda-tanda bahwa akhir zaman akan datang atau mungkin telah datang atau akan datang atau sudah dekat lah. Boleh angkat tangan? Oke, yang tidak angkat tangan. Kira-kira yang mana? Oh, kok ini masih jauh tapi nggak jauh-jauh juga. Udah dekat tapi nggak deket-deket juga. Apakah itu jawabannya? Oke, saya lihat sebagian besar percaya bahwa ini adalah hampir mendekati atau mungkin sudah atau akan mendekati apa yang namanya akhir zaman. Coba kita buka di Matius 24 ayat 3-14. Kayaknya nggak usah semua dibaca. Buka dulu di Matius 24. Kita akan lihat untuk melihat korelasinya keadaan kita saat ini dengan yang Tuhan tulis mengenai akhir zaman. Di perikopnya aja kita sudah bisa baca ya. Khotbah tentang akhir zaman. Kita baca aja dari ayat dari ayat 7. Kita baca dari ayat 7. Saya yang bacakan aja supaya cepat ya, tapi multimedia bisa tayangkan juga. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gembah bumi di berbagai tempat. Sudah terjadi? Oke. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan
penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Sudah sering melihat anak-anak Tuhan dibenci orang dan lain-lain. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ada? Oke, lanjutkan. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ada? Lanjut. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada? Ada, kadang di anak-anak Tuhan juga banyak. Tetapi orang yang bertahan sampai pada perhatikan ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan juga terakhir, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Sekarang saya mau tanya sekali lagi, setelah membaca ayat ini, pertanyaan yang sama, apakah kalian percaya saat ini adalah masa akhir zaman atau akan mendekati atau sudah mungkin? Gak usah dijawab, dalam hati. Setiap kita gak bisa menjadi namanya apatis. Ini bukan masanya lagi apatis. Kita gak peduli. Ya wes jalan-jalan, sekolah dari rumah ya sekolah dari rumah, kerja dari rumah ya dari rumah. Pokoknya iso mangan. Sorry kalau sebentar tak rubah. Takutnya yang streaming ada bukan orang Jawa. Pokoknya bisa makan. Kita bisa kerja, dapat uang, ketemu teman, ibadah dan lain-lain. Ya sudah, seperti dulu-dulu. Orang-orang banyak bilang, wah akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Toh ya tetap sampai sekarang. Ada yang bilang 2012, sampai dibuat filmnya. Toh ya masih ada sampai sekarang. Pasti ada pemikiran seperti itu. Tapi saya mau ingatkan, kalau kalian sudah baca ayat yang barusan ini, dan kalau kalian masih menganggap ini semua ini bukan akhir zaman, pasti ada sesuatu yang salah sama setiap kalian. Coba renungkan malam hari ini. Ini bukan saatnya lagi untuk apatis, bukan saatnya lagi untuk kita malas tahu, bukan saatnya lagi untuk bermain-main. Oke, kita lanjut. Kembali ke Yesaya 30 ayat 15 versi The Message. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam tanda kutip tekanan bangsa Asyur? Seakan-akan kita ditekan oleh keadaan kita. Gimana sih anak-anak Tuhan? Kita harus menghadapinya. Yang pertama tertulis, your salvation, keselamatanmu membutuhkan yang namanya turn back. Sama-sama katakan turn back. Turn back. Atau bahasa Indonesia kembali pada Tuhan. Kita buka di Daniel 6 ayat 7 sampai 10. Malam hari ini ya dibilang banyak enggak juga ayatnya, tapi ya enggak sedikit juga. Yuk kita sama-sama belajar di Daniel 6 ayat 7 sampai 10. Multimedia bisa bantu. Daniel 6 ayat 7 sampai 10. Semua sudah berdapat? Amin. Terima kasih yang menjawab. Daniel 6 ayat 7 sampai 10. Kita sama baca-baca ya. Saya sampai gugup loh gara-gara yang jawab sedikit. Sama-sama kita baca. Daniel 6 ayat 7 sampai 10. 2, 3. Kemudian bergegaslah para sampai ayat 10. Ya Raja, maka ia akan melemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat perintah dengan larangan itu. Yang 11, tambah ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita tahu ayat ini adalah Daniel ketahuan kalau dia sering nyembah Tuhan, oke? Dan ada orang-orang yang tidak suka Daniel membuat sebuah peraturan yang sebenarnya raja juga nggak tahu kalau peraturan ini dibuat sebenarnya ditujukan untuk Daniel. Karena ada orang-orang yang nggak suka dengan Daniel. Tetapi yang harus diperhatikan di sini ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, Daniel membuat surat baru. Benar? Coba di ayat 11, benar enggak?
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, Daniel mencari pertolongan kepada teman-temannya. Benar? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ngapain di rumahnya? Di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya. Ini yang namanya turn back. Ketika kita menghadapi sesuatu, coba ini mulai sambil mengkoreksi hati, mengingat-ingat di sebelum-sebelumnya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, sebelumnya dan coba renungkan yang akan datang, respon hati kita seperti apa? Apakah kita adalah orang-orang yang mencari pertolongan manusia? Bukan salah, tapi respon hati pertama. Kalau memang Tuhan bilang, oke, kamu bisa bertemu dengan dia, nanti dia akan bantu gini-gini. Tapi yang saya bicara di sini adalah respon hati pertama ketika menghadapi sebuah masalah. Apakah kita adalah orang-orang yang langsung memikirkan secara logika, oh logika harus main. Kalau masalahku begini, jalan keluarnya pasti gini, nanti ketemu gini akan menjadi gini, masalah ini selesai. Ada masalah B, aku ketemu dengan ini, bayar ini, ketemu ini, akhirnya nanti selesai. Atau seperti Daniel, respon hati pertama kita ketika menghadapi masalah, ini berbicara dengan apapun ya, sekolah, kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan lain-lain, bahkan di luar above all itu, yang nantinya mungkin akan kita berhadapan dengan banyak masalah yang mempertaruhkan sih, tentang iman kekristenan kita. Seperti apa sikap hati kita? Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi sesuatu masalah, respon hati kita yang pertama adalah masuk ke dalam kamarmu dan berdoa kepada Tuhan. Minimal seperti saat kamu tidak menghadapi sebuah masalah. Daniel gak mengurangi jam doanya, bener ya? Daniel tetap 3 kali berlutut ke memuji Allahnya ke arah Yerusalem. Minimal lakukan seperti saat kamu sedang bersyukur. Banyak orang gampang berdoa menyembah Tuhan, datang ibadah, komsel dan lain-lain. Ketika berkatnya melimpah, ketika keluarganya baik-baik aja, ketika hubungannya dengan temannya baik-baik aja. Tapi seberapa banyak dari kita yang ketika kita menghadapi masalah, kita tetap memiliki respon yang sama. Minimal seperti saat kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oke, mulai tangkap, renungkan. Ini yang namanya turn back. Kita perlu yang namanya turn back. Kita tahu di depan tuh kita menghadapi persoalan dan masalah seperti yang saya bilang. Entah tentang apa hal itu, apapun, tentang apapun ke depan. Bahkan yang mungkin berhubungan dengan iman kekristenan kita. Tapi saya mau bilang di sini, kembali kepada Tuhan, satu-satunya solusi yang terbaik untuk setiap masalah kita. Sekali lagi, kembali kepada Tuhan adalah satu-satunya, camkan ini teman-teman, satu-satunya solusi terbaik bagi kita untuk menghadapi masalah kita. Oke? Terbaik saya bilang bukan tercepat. Kembali kepada Tuhan, solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah kita dan bukan tercepat. Jangan setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita maunya cepet-cepet, wah Tuhan cepet selesaiin, supaya aku bisa melayani lagi, aku bisa memberkati, bisa diberkati lain bla 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 bla. Kadang waktu Tuhan bukan waktu kita, teman-teman. Apa yang kadang kita rasa, ini loh masalah sepele, Tuhan bisa selesaikan cepat. Itu menurut pandangan kita. Itu namanya belum kembali kepada Tuhan menurut saya. Karena yang namanya kembali kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, waktunya pasti yang terbaik. Meskipun bukan tercepat untuk menyelesaikan masalah. Oke, sampai sini semua mengerti ya? Oke, mengerti semua? Tunduk-tunduk nyatet, wah luar biasa. Nyatet atau Instagraman ini? Kok iki lapo sih? Kok cek suwe nih ngomongnya? Oke, dapat ya semua ya? Oke, poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah turn back? Bisa kembali ke ayat tadi? Yesaya 30:15 yang versi The Message. Yesaya 30. Oke. Your salvation requires you to turn back to me. Yang kedua, stop your silly efforts to save yourself. Stop your silly efforts to save yourself. Yang kedua yang kita lakukan, berhenti mencoba membantu Tuhan dengan apa yang menurut kita baik. Manusia tuh gitu guys. Sering-sering,
oh Tuhan tuh pasti bekerja seperti ini. Kayaknya kalau tak bantu gini akan lebih cepat. Bener gak? Kalau aku bantu gini, oh Tuhan bekerja akan lebih cepat dalam hidupku. Cepat selesai masalahnya, cepat berkemenangan. It's right, it's manusiawi, oke? Jujur aku juga mengalami. Kalian pun aku gak tahu. Bicara, koreksi diri sendiri. Stop your silly effort to save yourself. Hentikan tindakan-tindakan, bodoh dan tolol untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan percaya kepada Tuhan, settling down, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Berhenti menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan cara A, cara B, cara D, cara C. Aku dulu pernah mengalami seperti ini kok, ini pasti cara penyelesaiannya seperti ini. Nah supaya kayak gini, supaya cepet tak selesaiin, aku bisa kayak gini deh, supaya aku bisa dalam tanda kutip membantu Tuhan supaya cepet prosesku. Hentikan hal seperti itu. Jangan cuma cukup sampai berhenti, tapi belajar tenang dan percaya sama Tuhan bahwa rencananya yang terbaik. Ingat, jangan cuma berhenti melakukan silly effort to save yourself, tapi percaya kepada Tuhan bahwa semua yang Dia tetapkan sekalipun belum terlihat pasti terjadi dan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Saya sebenarnya ada sebuah perumpamaan sih. Saya pernah lihat dulu di YouTube, tapi saya coba browsing lagi tadi nggak menemukan. Suatu saat saya melihat sebuah video, jadi ada seorang teman di kursi, bayangkan ya, ini di kursi supir mobil. Terus di depannya itu ada portal. Tahu ya, portal perumahan ya? Atau ada yang nggak tahu rumahnya di mana, nggak ada portalnya, di hutan mungkin. Ada portal yang menghalangi mobil ini untuk masuk. Jadi mereka bertiga. Ada yang nyetir, yang ngevideo, dengan dua temannya sedang turun dimintai tolong buka portal. Hal yang wajar ya, hal yang wajar. Yang lucu adalah, bukan lucu sih, mungkin ya itu manusiawi juga. Berdua ini, dua orang ini yang turun, mencoba buka portalnya, diangkat. Ya, coba diangkat, kok gak bisa, alot. Diangkat kok gak bisa. Temennya ini dalam mobil sambil ngerekam sambil ketawa. Diangkat berkali-kali gak bisa. Terus temennya yang dalam mobil yang rekam turun. Dan yang teman-teman tahu, buka portalnya bukan ke atas, tapi didorong. Ngerti ya? Bukan buka portal, kan ada juga yang memang buka gini, memang ada. Tapi ada juga yang begini nih. Udah ya? Nah, portal yang di video ini harusnya portal yang begini, tapi teman-temannya berusaha ngangkat gini. Kadang-kadang hidup kita di hadapan Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Kita mencoba berusaha, oh kayaknya cara gini yang benar deh. Kita nyoba sekuat tenaga. Ngangkat portalnya ke atas. Kok gak bisa ya, berat. Berdua padahal. Kok berat ya, gak bisa ya. Ketika Tuhan datang menolong kita, mungkin yang kita pikir caranya untuk menyelesaikan masalah ini adalah A, Tuhan datang cuma nge-push. Jalan keluarnya B dan terbuka tanpa harus menggunakan kekuatan. Karena memang sudah seharusnya masalah tersebut diselesaikan dengan cara didorong, bukan diangkat. Seperti itu pun kehidupan kita, teman-teman. Hentikan yang namanya tindakan-tindakan dalam tanda kutip, tindakan your silly effort itu, seperti orang tadi mencoba membuka portal. Karena sebenarnya apa yang kita pikir itu belum tentu itu adalah jalan yang terbaik yang Tuhan tetapkan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. So, yang kedua, stop and believe. Stop your silly effort to save yourself and believe to God. Yang ketiga dan yang terakhir. Waduh, langsung ngangkat muka semua. Cepet kok Mike ini, suka aku. Cepet-cepet gini suka aku. Kok Mike bulan depan lagi boleh gak ini supaya cepet pulang aku. Yang ketiga, kembali ke Yesaya. Oke, Yesaya 30 ayat 15. Your strength requires you to turn back to me and stop your silly effort to save yourself. Your strength will come from settling down in complete dependence on me. Yang ketiga, setelah kita yang pertama apa tadi? Turn back. Waduh, saya suka jemaat yang satu ini. Yang kedua, stop and believe. Dan yang ketiga namanya complete dependence. Benar gak ya? Yang artinya adalah penyerahan total lah dalam bahasa Indonesianya. Ketergantungan penuh pada Tuhan. Yang namanya penyerahan total itu penuh percaya tanpa harus mempertanyakan satu pertanyaan pun kepada Tuhan mengenai keputusan Tuhan dalam hidup kita.
Meskipun kita sebenarnya punya 1000 alasan untuk mempertanyakan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Got it? Ulangi lagi. Yang namanya penyerahan total, percaya penuh kepada Tuhan, itu tidak mempertanyakan satu pertanyaan pun mengenai keputusan Tuhan dalam hidup kita. Meskipun kita punya 1000 alasan untuk mempertanyakan keputusan Tuhan dalam hidup kita. Oke, mudah ya sampai ini? Gampangnya adalah kamu punya alasan untuk bertanya tapi kamu gak bertanya. Mungkin alasanmu untuk bertanya jauh lebih banyak dari sebuah pertanyaan aja yang mungkin mewakili semua. Tapi kalian memutuskan untuk tidak bertanya. Itu yang namanya penyerahan total kepada Tuhan. Seperti Abraham, kita tahu ketika dia diminta mempersembahkan Ishak. Ketika diminta untuk mempersembahkan Ishak, yang kita tahu itu adalah anak perjanjian daripada Tuhan. Yang mana Tuhan sudah bilang melalui Ishak akan memiliki banyak keturunan bangsa Israel, bla bla bla, seperti di langit, pasir di pantai dan lain-lain. Coba kalian sekarang memposisikan diri kalian seperti Abraham. Gak gampang, ini bukan mempersembahkan kambing atau domba. Mungkin kalau itu mungkin masih gampang lah. Abraham kan orang kaya, punya banyak dan lain-lain. Saya minta hamba yang terbaik, minta domba yang terbaik. Oke, itu gampang lah mungkin. Ini anak yang dimana itu adalah sebuah perjanjian yang Tuhan taruh di dalam Abraham. Dan itu yang Tuhan minta. Analogi gampangnya seperti ini. Setiap kita pasti punya keinginan ya. Sekarang bayangkan satu barang yang hari-hari ini lagi kalian pengen inginkan. Semua. Masih bayangkan masing-masing. Oh mungkin hari-hari ini aku lagi pengen alat make up, aku lagi pengen kamera, aku lagi pengen mobil, aku lagi pengen apa, bla 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 bla. Oke, sudah bayangkan ya. Sekarang bayangkan kalian sudah memperolehnya. Malam hari ini pulang komik beliin semuanya. Bayangkan. Dan tiba-tiba di rumah orang tua kalian berkata, nak, papa mama lagi ada terlilit hutang ini A, B, C, D. Dan papa mama perlu uang untuk melunasinya. Kayaknya mama lihat kamu baru punya barang baru deh. Boleh nggak mama pinjem untuk digadain atau dijual? Nanti mama ganti. Enggak. Mama nggak bilang mama ganti, mama pinjem. Mama minta untuk digadaikan supaya uangnya bisa dipakai untuk melunasi hutang. Kira-kira, ini nggak usah sok rohani wes. Kira-kira perasaan hati kalian gimana? Terus gak usah jawab, oh kok aku dengan segenap hati akan memberikan untuk mama dan papaku. Mungkin sekarang iya, kalau kita mengalami belum tentu. Aku akan dengan mudah menyerahkannya. Toh itu barang yang dari Komik. Bukan aku peroleh dengan hasil sendiri, gak masalah. Uang-uangnya Komik, beno, gak ngurus. Pokoknya ini melunasi hutang, mungkin gampang kayak gitu. Tapi hal yang sama itu yang terjadi dengan Abraham. Tuhan sudah memberi janji, Tuhan sudah memberi mimpi, memberi janji kepada hidupnya bahwa ada sesuatu yang berharga yang akan melalui dia akan membawa nama Abraham ini sampai ke keturunan menjadi bangsa yang besar. Tapi di saat yang sama Tuhan berkata, mau gak kamu serahin dia, persembahkan kepadaku. Dan yang patut kita pelajari bersama, respon hati Abraham adalah complete dependence, penyerahan total, ketergantungan penuh kepada Tuhan. Apakah dia naik ke atas gunung dengan membawa binatang, teman-teman? Enggak. Dia cuma ke atas gunung membawa, kalau nggak salah itu kayunya malah, sama Ishaknya, sama bawa hambanya, tapi disuruh ditunggu di bawah gunung. Kamu tunggu aja di sini. Aku sama anakku mempersembahkan kepada Tuhan di puncak gunung. Kira-kira apakah kita akan memiliki respon hati yang sama seperti Abraham? Ketika Tuhan meminta sesuatu yang berharga, yang namanya ketergantungan penuh, apakah itu didapati di hati setiap kita? Mari koreksi masing-masing, saya belajar, teman-teman juga belajar. Itu adalah contoh di dalam Alkitab yang namanya ketergantungan penuh. Ada sebuah kisah yang namanya Susa.
Saya coba setel di translate supaya nggak salah sebut. Kalian dengar aja dari sini. Karena orang Prancis. Jean-François Gravelet. Kon, ayo. Ada yang bisa ngulang? Nih, lagi ya. Jean-François Gravelet. Sekali lagi. Jean-François Gravelet. Nah, iku pokoknya namanya. Atau AKA. Ada AKA-nya, cuma kelihatan keren aja pakai bahasa Prancis. Tapi dia benar-benar orang Prancis. Atau yang lebih dikenal dengan namanya Charles Blondin. Siapa Charles Blondin? Boleh dibantu? Ditayangkan fotonya yang ganteng. Charles Blondin. Waduh, ganteng pada zamannya pasti. Charles Blondin. Dia adalah seorang pada tahun Halo, nama aku Mary. sekian. Gambar selanjutnya, ini yang dia lakukan. Teman-teman tahu ya, yang orang biasa jalan di atas tali, bahwa ya dia ada penyeimbangnya, berjalan di atas tali. Dia adalah seorang akrobatik yang terkenal. Charles Blondin. Suatu kali dia itu sering kali melakukan kayak sebuah pertunjukan ya, pertunjukan di mana-mana. Jadi pada zamannya dia itu terus terkenal pol jeduk, terkenal banget. Dia sering mengadakan pertunjukan, salah satunya yaitu di air terjun Niagara. Tahu ya air terjun Niagara? Dia membentangkan tali itu dari satu sisi ke sisi yang lain, dia menyeberanginya dan nanti akan kembali. Oke? Dan hebatnya tali itu sepanjang 305 meter dan berada di 48 meter di atas air terjun Niagara yang deres dan mengalir, tidak berhenti air terjunnya. Apa aja yang pernah dilakukan oleh Charles Blondin? Dia berjalan di atas tali dengan membawa tiang penyeimbang. Pernah tiba-tiba tiang penyeimbangnya dilepaskan dan dia lanjut jalan. Pernah berjalan dengan matanya tertutup di atas tali itu, kembali dengan selamat. Bahkan pernah berhenti di tengah-tengah tali, duduk, dan masak omelet. Ada yang bisa bayangin nggak? Ini beneran tapi. Dia berjalan di atas tali, di tengah-tengah berhenti, duduk, masak omelet. Gak tahu kompornya kayak apa, tapi itu tercatat di sejarah. Itu tercatat, teman-teman boleh browsing. Dia pernah melakukan itu. Dia juga pernah berdiri di atas kursi yang kakinya biasanya 4 kan, kursi kakinya 4. Cuma satu kakinya yang gantung di atas tali dan dia di atasnya kursi lagi. Soangar orang ini, pol-polan wis. Maksud saya jago orang ini, hebat sekali. Dia pernah berdiri di atas dengan satu kakinya. Suatu saat di tahun 1859 dia membuat sebuah pertunjukan lagi. Sama di Niagara. Penontonnya banyak banget karena dia terkenal di zamannya. Dia top-topannya di zamannya. Orang semua yang lihat, wah hebat orang ini. Dia bisa jalan, hebat dan segala macam bla bla bla. Suatu saat ketika dia hendak memulai pertunjukannya, dia bertanya kepada semua penonton. Siapa yang percaya saya bisa menyeberang ke sana dan kembali dengan selamat? Wah, semua orang teriak. Saya percaya, saya percaya. Charles Blondin hebat. Dia bisa nyebrang, dia udah berkali-kali masa endok kayak iso, mosok nyebrang tak kayak iso. Bahasa sekarangnya ya, bahasa Jawanya. Masa telur aja bisa, masa cuma nyebrangnya bisa. Saya percaya, saya percaya. Oke, saya akan membuktikan. Dia jalan dengan membawa penyeimbang, berhasil sampai seberang, kembali lagi dengan selamat. Semua penonton teriak, wah hebat. Charles Blondin memang hebat. Dia bisa nyebrang, dia dengan selamat nyebrang dan lain-lain. Lalu kembali, dia bertanya lagi. Sekarang saya membawa gerobak pasir, tahu ya, yang 3 rodanya itu. Dan berisi satu karung yang isinya kentang. Siapa yang percaya saya bisa membawa ke seberang, gak jatuh dan kembali dengan selamat? Semua orang teriak, wah saya percaya, saya percaya. Yang masak endokai lebih gak masuk akal bisa. Ini cuma nyebrang dengan bawa satu karung kentang bisa kembali, bisa pasti bisa. Oke semua teriak, wah hebat. Oke nyebrang dan kembali. Tentunya selamat, makanya saya ceritain. Kalau nggak selamat nggak jadi cerita. Selanjutnya, yang ketiga, tiba-tiba dia membuat suatu pernyataan yang mencengangkan. Siapa yang percaya saya bisa gendong orang, nyebrang, dan kembali dengan selamat? Wah semuanya tetap, saya percaya, Blondin pasti bisa, saya percaya. Masa endok bisa, pokoknya patokan masa endok bisa, masa nyebrang gak bisa.
Pasti bisa, pasti bisa. Wah, semua tepuk tangan, tepuk tangan. Terus tiba-tiba Charles Blondin berkata, oke, siapa yang mau saya gendong untuk nyebrang dan kembali? Tiba-tiba hening semua. Tidak ada yang berani bilang saya. Tidak ada suara tadi lagi. Semuanya diem-diem. Ya kayak kalian bayangkan kayak di kelas ditunjuk. Siapa yang mau jawab? Kan tunjuk-tunjukan gini-gini masih. Semuanya diam. Dan tiba-tiba tidak ada lagi yang hiruk pikuk. Blondin bisa, enggak ada, diam. Padahal cuma dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang mau saya gendong untuk nyebrang dan kembali? Mungkin dalam hati dia bilang, tadi katanya percaya. Semua teriak lagi percaya. Gini enggak ada sekarang. Tiba-tiba ada satu orang yang bersedia jadi volunteer dan digendong. Akhirnya digendong. Sebenarnya ada gambarnya, saya lupa download tapi. Dia gendong satu orang dengan bawa ini, penyeimbang tetap. Digendong di belakangnya, bisa bayangkan ya, dia gendong di sininya. Bukan gendong gini ya, gendongnya di sini. Dan membawa tiang penyeimbang, menyeberang ke seberang. Wah, orang terdekat bebas, ini nyawane orang, like Blondin tok gak apa-apa, ini ada orang lain. Terus tiba-tiba dia kembali dengan selamat. Dan berhasil. Semuanya pasti otomatis tepuk tangan, wah luar biasa, Blondin hebat. Pasti dia hebat, karena ini. Seperti ini contohnya. Wah, saya suka sekali dengan multimedia yang seperti ini. Dia membawa orang digendong di belakangnya, dan ini beneran ya, kalian bisa lihat nanti ceritanya di Wikipedia dan lain-lain. Dia ngendong satu orang, dan berjalan ke seberang dan kembali. Dan berhasil, semuanya akhirnya penonton, wah hebat, Blondin hebat, berhasil luar biasa. Yang tidak diketahui banyak orang yang digendong ini, namanya Harry Colcord, yang adalah manajernya. Harry Colcord adalah manajernya. Kenapa dia percaya kepada Blondin? Ketika banyak orang ya mungkin ngelihat juga sih, ngelihat wah dia hebat. Tapi manajernya ini yang berani digendong. Karena dia punya yang namanya penyerahan penuh. Dia tahu. Dia mungkin orang lain, penonton nih, taunya cuman ya dia hebat. Ya oke, dia hebat. Dia mungkin nggak tahu proses yang pernah dialami bersama sama Charles Blondin dan lain-lain. Mungkin dia cuma lihat waktu pertunjukannya aja, nyebrangi bla bla segala macam. Oh ya hebat. Tapi si manajernya, namanya manajer, pasti tahu seluk-beluknya. Tahu gimana latihannya, tahu gimana kesehariannya. Tahu bahwa orang ini nggak mungkin membuat aku jatuh. Pasti. Kadang seperti itu hidup kita di mata Tuhan. Banyak kita jadi orang-orang Kristen yang seperti penonton. Ketika ada hamba Tuhan berdiri di depan, dimanapun dengar kalian lihat di sosial media. Siapa yang percaya? Tuhan kita Allah yang hebat, yang bisa melaksanakan banyak mujizat. Semua pasti bilang, saya percaya. Tuhan buat mujizat, wah iya saya percaya. Oke. Siapa yang percaya Tuhan bisa membuat yang dari tidak ada menjadi ada? Saya percaya. Dan terjadi. Tetapi banyak yang lupa ketika kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Dan suatu saat Tuhan tanya, kamu percaya enggak aku bisa buat hidupmu mengalami yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kadang respon kita seperti penonton lainnya. Diem. Gak mungkin lah hidupku. Orang lain sih mungkin aja. Kalau si dia pasti bisa pasti. Kalau si dia pasti bisa. Kalau aku sih enggak lah. Berapa banyak dari kita yang seperti respon hati kita, seperti penonton-penonton tadi. Ketika imannya rame-rame, waduh, maju paling depan, teriak nomor 1 paling kenceng. Aku percaya. Tetapi ketika Tuhan ngajak ngalami, kita mungkin yang paling pertama mundur, bukan maju. Untuk gak mau ngalami itu. Introspeksi diri masing-masing. Apa sih yang sebenarnya membuat si manajer ini berani digendong, berjalan nyebrang sama yang namanya Charles Blondin?
Penonton-penontonnya fokusnya kepada masalahnya. Fokusnya ke air terjun Niagaranya. Wah, ini talinya 300 meter. Nanti aku baru berapa meter pertama, oleng wis jatuh pasti. Tingginya nih dari air terjun ini 48 meter. Aku lek jatuh, ya wis alamat wis. Gak bisa melihat keluargaku lagi. Itu yang dipikirkan sama banyak penonton yang lain tadi. Yang mungkin cuma teriak-teriak tapi ketika disuruh gak mau. Tetapi apa yang membuat berbeda? Apa yang membuat manajernya berbeda? Apa yang dilihat dari manajernya? Penonton fokus sama masalahnya, persoalannya. Tapi si manajer fokus kepada siapa yang menggendongnya. Sekali lagi, penonton fokus kepada apa yang menjadi masalahnya, persoalannya, apa yang akan dilewati. Tetapi lupa siapa yang menggendongnya. Tetapi manajernya fokus kepada siapa yang menggendongnya dan melupakan masalahnya. Sekali lagi, penonton-penonton, para penonton melihat masalahnya dan melupakan siapa yang menggendongnya. Tetapi manajernya melihat siapa yang menggendongnya dan melupakan masalahnya. Coba pakai analogi ini dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak yang dari kita keseringan fokus kepada masalahnya dan melupakan siapa yang menggendong kita, atau kita adalah orang-orang yang fokus kepada siapa yang menggendong kita dan melupakan masalahnya. Dalam tanda kutip melupakan masalahnya bukan benar-benar yowes, masalahku gini yes beno, aku gak ngurus, pasti selesai dewi, bukan seperti itu. Tapi apa yang menjadi fokus kita? Siapa yang menggendong atau siapa yang menjadi masalah atau apa yang menjadi masalahnya? Masa sih Tuhan gendong kita? Coba kita buka di Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4, boleh dibantu? Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi, sampai masa tuamu, aku tetap dia, aku tetap Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan akan menggendong kita. Bahkan tulisannya sampai memutih rambutmu. Sampai kita opa-opa, oma-oma punya cicit, cucu, dan lain-lain. Tuhan tetap menggendong kita. Dan Tuhan mau melakukannya dan menanggung kamu terus. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mungkin yang rambutnya belum putih aja, seringkali melupakan siapa yang menggendong kita. Kita lebih fokus, kita lebih banyak melihat kepada masalahnya daripada melihat siapa yang menggendong kita. Ketika kita mempunyai mindset atau apa yang kita lihat adalah masalahnya, itu bukan yang namanya penyerahan total. Karena fokus kita masih pada masalahnya. Apa yang akan kita hadapi? Apa yang menjadi permasalahanku? Tetapi ketika kita melihat kepada siapa yang menggendong kita, itu baru yang namanya penyerahan total. Yang namanya orang digendong, oke, bayangin yang tadi, si manajernya. Coba bayangin kalau tadi posisi digendong, terus umek kayak, gerak terus. Oh, cok gini ta. Cok kanan ta, cok kiri ta. Jatuh enggak? Jatuh wis pasti. Itu bukan cuman manajernya aja yang enggak selamat. Si blondinnya juga jatuh karena umek kayak yang digendong. Seperti itu enggak sih kita? Coba kalian bayangin sih. Kalian kalau digendong tuh, kalau umek, akan menyusahkan atau membuat gampang yang gendong? Nyusahin dong pasti. Wes, apalagi kayak aku ya, wes besar, banyak umek mana, gerak, yo bos yang gendongnya angel. Susah pasti. Justru itu, ketika digendong, kita perlu yang namanya penyerahan total. Kita perlu yang namanya berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Itu adalah sebuah pilihan. Kita mau fokus kepada kemustahilannya, kepada masalahnya, kepada kesusahan yang kita alami, atau kita mau fokus kepada siapa yang menggendong kita.
kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Terkadang kita nggak perlu tahu alasan Tuhan melakukan suatu hal dalam hidup kita. Karena kecenderungan manusia itu sok tahu. Ketika mungkin kita tahu sedikit hal, tahu kebenarannya sedikit nih. Misalnya ada bahas sesuatu, tahu kebenarannya sedikit. Bumbune wis wah sabrek wis. Ditambahi A, B, C, D, E, F, G. Padahal cuma tahu sedikit nih. Tapi nambahin terus dari orang pertama orang kelima ceritanya berubah. Modifikasi udah 5 kali. Karena itu adalah kecenderungan manusia. Kadang kita nggak harus tahu sepenuhnya rencana Tuhan. Tapi, perhatikan, tapi yang pasti rencana Tuhan yang terbaik. Justru kekuatan kita peroleh ketika kita berserah kepada Tuhan. Perlu diperhatikan, berserah bukan menyerah. Berserah bukan menyerah. Menyerah adalah sebuah tindakan pasif, berserah adalah tindakan aktif. Menyerah menganggap yang dialami masalah terberat di dunia, beranggapan tidak ada jalan keluar selain ditinggalkan masalah tersebut, atau melarikan diri. Sedangkan berserah punya yang namanya keyakinan teguh, bahwa semua akan berlalu dan semua indah pada waktunya, N-nya besar. Indah pada waktunya. Menyerah, kecewa sama Tuhan. Berserah, mengandalkan Tuhan. Menyerah, menyalahkan keadaan. Berserah, bersyukur dengan segala keadaan. Menyerah, mengikuti tuntunan emosi atau perasaan. Kita didrive oleh perasaan dan emosi kita. Sedangkan berserah, mengikuti tuntunan yang di hati kita, yang dimana Tuhan Roh Kudus yang cengkram kita. Menyerah, pesimis, takut mencoba hal baru, mindsetnya akan selalu berpikir, aku pasti gagal. Sedangkan orang berserah, optimis, melakukan yang terbaik, mindsetnya, meskipun sekarang aku belum bisa, suatu saat aku akan berhasil. Orang yang menyerah dan menutup semua kemungkinan yang ada yang bakal terjadi dalam hidupnya. Tetapi orang yang berserah sadar bahwa mungkin kita tidak memiliki semua jawaban akan persoalan kita. Tetapi percaya ada jalan yang mungkin tidak di dalam otak kita yang bisa Tuhan buat dalam hidup kita. Menyerah bukan berserah, teman-teman. Itu adalah dua hal yang berbeda. Yang perlu kalian ingat, jangan menyerah, tapi berserah. Jangan menyerah menghadapi apapun, tapi berserah kepada Tuhan. Penyerahan total, complete dependence kepada Tuhan. Selesai. Waduh, semua senang langsung lihat ke sini, bagus. Coba sekarang terakhir bukakan sekali lagi. Yesaya 30 ayat 15, versi The Message. Saya undang pemain musik, beneran selesai ini. Tapi kita akan coba melakukan sesuatu yang berbeda malam hari ini. Boleh ditayangkan? Pemain musik boleh maju ke depan? Kita akan review singkat kembali. Ya mungkin gak singkat sih, aku gak tahu udah berapa menit aku ngomong. Kita akan review singkat, ya tetap dibilang singkat. 3 hal yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika menghadapi sebuah masalah. Apa sih yang disebut be still itu? Apa yang namanya disebut be still? Yang pertama tadi apa? Turn back. Kembali kepada Tuhan seperti Daniel. Ketika kalian menerima atau ada menghadapi atau mengalami sebuah masalah, yang pertama dilakukan adalah kembali kepada Tuhan. Itu satu-satunya jalan. Ya enggak satu-satunya jalan, tapi itu yang terbaik. Kalian mungkin bisa menggunakan jalan lain dengan kekuatan sendiri, pertolongan teman dan lain-lain. Tapi sekali lagi, yang terbaik tetap mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Yang perlu diingat tadi, yang terbaik belum tentu yang tercepat. Tapi sudah pasti yang terbaik untuk menyelesaikannya. Yang kedua, stop your silly effort to save yourself. Hentikan semua tindakan-tindakan seperti mengangkat portal tadi itu, yang sebenarnya didorong malah diangkat. Hentikan tindakan-tindakan kayak gitu.
Mungkin kita kadang seperti ini ya, kadang kita mengalami sesuatu kita atau melakukan sesuatu mungkin bisa kita bilang, oh refleksku gini kok, aku kalau ada masalah gini, refleks, aku akan melakukan seperti ini. Gimana caranya tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah silly effort atau bukan? Gampang, ya doa kepada Tuhan. Tuhan ini benar gak sih yang aku lakukan? Terus kalian coba mulai renungkan, yang aku lakukan ini sebenarnya dalam tanda kutip, yang Tuhan mau gak sih? Itu benar gak sih? Atau itu cuma sebuah tindakan supaya aku ngerasa aku cepat aman, aku cepat menyelesaikan dan lain-lain. Atau itu benar yang dari Tuhan. Stop your silly effort. Stop. Dan jangan lupa tadi jangan cuma stop, but believe in God. Jangan cuma berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan cuma berhenti melakukan tindakan-tindakan bodoh dalam tanda kutip. Berhenti dan juga percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, your strength will come from settling down in complete dependence on me. Penyerahan total kepada Tuhan. Kita gak akan bisa mengandalkan kekuatan sendiri sampai kapanpun. Ya mungkin bisa, tapi hasilnya berbeda dengan kita mengandalkan Tuhan. Yang namanya Tuhan ya wes, Tuhan itu top-topannya wes. Mau kalian punya persoalan 1, jalan keluarnya 5, dibanding dengan 1 jalan keluar dari Tuhan, ya pasti top-topannya ya Tuhan. Ya namanya Tuhan kok. Tidak mungkin yang gak terbaik, pasti yang terbaik. Complete depend. Seperti tadi, manajernya menyerahkan dirinya di atas saya sampai lupa namanya. Wah, berarti mendengarkan. Di atas itu, yang bahasa Perancisnya susah tadi itu, dan dia menyerahkan hidupnya. Ingat, harus seperti itu hidup kita. Jangan cuman kayak jadi penonton-penonton yang cuman ketika ada kegerakan A, kegerakan B, lawatan A, lawatan B, kita mungkin paling teriak, wah aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tetapi ketika diajak untuk mengalami Tuhan, kita mungkin yang paling pertama mundur untuk menolak hal itu. Complete dependence, berserah penuh kepada Tuhan. Malam hari ini, kita ambil waktu sejenak. Semua tutup mata. Sekali lagi cari tempat yang nyaman. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan. Kita akan segera mengakhiri malam ini. Tapi coba sekali lagi koreksi hati setiap kita. Mulai renungkan. Apakah kita menjadi orang-orang yang seringkali kalau mendapat sebuah masalah, respon pertama kita malah mencari pertolongan orang lain. Bukan mencari pertolongan orang lain itu salah. Respon pertama yang saya bilang di sini. Ketika Tuhan memang menyatakan, nak kamu ke orang ini, ke A, ke B, dia akan bantu. It's okay, itu benar, gak masalah. Tetapi yang saya maksud adalah respon pertama ketika mendapati masalah. Apakah kamu mencari Tuhan atau mencari pertolongan manusia? Yang kedua, apakah kita bisa berhenti melakukan tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip kelihatannya seperti membantu Tuhan? Apakah kita bisa berhenti melakukan hal tersebut? Dan gak sampai di situ, percaya kepada rencana Tuhan. Yang ketiga, apakah kita bisa benar-benar berserah kepada Tuhan? Seperti manajernya tadi. Atau kita seringkali selama ini cuman menjadi seperti penonton-penonton yang ketika ditanyai tentang lawatan, mau mengalami Tuhan gak? Siapa yang mau mengalami Tuhan dan lain-lain? Kita adalah orang yang teriak nomor 1. Tetapi ketika Tuhan menanyakan secara pribadi, atau ada sebuah tantangan, mau gak kamu mengalami aku secara pribadi? Mengalami yang namanya Tuhan hebat, Tuhan bisa melakukan mujizat dan lain-lain. Apakah kita seperti penonton-penonton yang terdiam dan gak mau mengalami? Atau sikap hati kita seperti manajernya, mau ikut ambil bagian dan mengalami? Apakah selama ini sudut pandang yang kita lihat fokus kepada masalahnya? Atau sudut pandang yang kita lihat fokus kepada siapa yang menggendong kita? Masing-masing pribadi berurusan dengan Tuhan. Seberapa waktu yang ada kita manfaatkan
untuk koreksi diri. Masing-masing pribadi, nggak usah perhatikan kanan kiri, urusanmu masing-masing dengan Tuhan. Ambil tempat yang nyaman, kita sama-sama bertemu Tuhan.